Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatul iman, sholat bukan hanya kewajiban, tapi sumber kekuatan bagi seorang muslim dalam menghadapi ujian dan berbagai masalah yang ada. Sholat tempat kembali untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita banyak kesulitan. Mohon pertolongan kepada Allah dan bisa menenangkan jiwa. Orang yang menjaga sholat memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam sholat itu sebetulnya kita sedang ngobrol dengan Allah. Kita sedang berbicara, sedang mengadu kepada Allah. Dan ketika sholat itu dilakukan dengan baik, maka akan menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi berbagai kesulitan di dalam hidup. Mengapa sholat menjadi sumber kekuatan? Karena yang pertama, bisa menguatkan hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di dalam Quran, surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ketika kita banyak kesulitan, maka kita menghadap kepada Allah dengan melaksanakan sholat. Baik sholat wajib ataupun sholat-sholat sunnah yang sudah Rasul tetapkan. Yang kedua, dengan sholat itu bisa menenangkan hati dan pikiran kita. Wa aqimis sholata lidzikri. Quran surat Toha ayat 14. Jadikan sholat itu sebagai pengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga melatih disiplin. Karena untuk melaksanakan sholat tidak sembarangan. Ada waktu-waktu tertentu yang harus dilaksanakan. Dari mulai duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sekalipun mungkin pada waktu subuh kita masih ngantuk, tapi memang kita harus melaksanakan pada saat itu. Apalagi di sepertiga malam. Sepertiga malam ketika kita masih terlelap. Tapi ada keutamaan ketika kita melaksanakan sholat tersebut. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Jadi sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Tidak boleh sembarangan. Kita harus mengikuti, mematuhi aturan, ketentuan yang sudah Allah tetapkan waktunya. Makanya ada khairus sholat fi awali waktiha. Sebaik-baiknya sholat dilakukan di awal waktu. Tapi kadang kita terlena karena dengan kesibukan, sedang bekerja, dan lain sebagainya. Akhirnya pelaksanaan sholat itu akhirnya terlambat. Yang selanjutnya adalah menjaga dari dosa. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang mana?
Artinya sholat yang betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan, dilaksanakan secara khusyuk, kita ikhlas mengharapkan melaksanakannya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat yang khusyuk itu benar-benar akan menjaga dari perilaku yang buruk, perilaku yang keji. Jadi akan berbeda. Orang yang benar-benar melaksanakan sholat sesuai dengan aturan akan berdampak kepada perilaku kita sehari-hari. Sholat merupakan cahaya, dan ketika sholat dilakukan dengan baik akan menimbulkan ketenangan kepada diri kita, dan juga sumber kekuatan. Karena kita ketika ada kesulitan apa-apa, menghadap kepada Allah, ngobrol kepada Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dunia terasa berat, dekatlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan muncul kekuatan ketika kita sujud, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon diberikan jalan keluar. Karena setiap diri kita itu sering diuji, sering dicoba oleh Allah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Oleh karena itu, hati yang menjaga sholat akan lebih kuat menghadapi berbagai ujian, menghadapi berbagai cobaan. Apalagi orang yang menjaga sholat di awal waktu, sebetulnya dia sedang melatih dirinya dalam rangka meningkatkan kualitas diri. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat dengan baik. Dan mudah-mudahan sholat tersebut bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.